Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 SMK Karya Nasional Sindang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Ya, bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Astri di sini, dan tidak terasa sekarang kita sudah pertemuan ke-13 ya. Dan rupanya di pertemuan yang ke-13 ini kita masih belum diperkenankan untuk bisa bertatap muka langsung di kelas. Walau demikian, Ibu harapkan semoga kalian tetap semangat belajar dari rumahnya dan selalu terapkan 3M ya, memakai masker kemanapun kalian pergi, kemudian menjaga jarak, dan selalu rajin untuk mencuci tangan. Oke, di pertemuan kita yang sekarang seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, kita akan bahas dulu latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Ya, mengenai latihan soal yang sudah kalian kerjakan ya, di minggu lalu itu ternyata masih banyak yang keliru ya. Mohon maaf, di minggu lalu Ibu tidak memberikan materi melalui video ya. Jadi Ibu tidak menjelaskan secara langsung melalui video ya, hanya berbentuk PowerPoint saja ya. Nah, maka itu di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembahasan nilai mutlak yang sudah kalian catat pada minggu lalu ya. Jadi pembahasannya atau penjelasannya akan Ibu jelaskan di pertemuan ini. Dan Ibu ingatkan kembali ya, silakan bagi kalian yang belum mengirimkan tugasnya, silakan segera dikirimkan melalui Classroom atau WA, atau diserahkan secara langsung bukunya ke Ibu juga boleh ya. Dan ini sangat penting ya, karena kita sekarang ini sudah memasuki bulan November, yang mana di bulan November ini akan dilaksanakan PAS, yaitu penilaian akhir tahun. Jadi penilaian akhir semester ya, semester ganjil. Jadi nanti kan kalian akan dibagi buku rapor ya, buku rapot. Jadi kalau kalian tidak mengikuti pembelajaran Ibu, ya bagaimana Ibu mau menilai gitu? Apalagi kita belum pernah bertemu sama sekali gitu ya. Kita hanya belajar melalui online saja gitu. Ibu tidak tahu itu wajah kalian seperti apa, muka kalian seganteng apa, secantik apa, Ibu nggak tahu gitu. Jadi kalau kalian tidak tidak ada mengirimkan tugas ke Ibu, ya bagaimana Ibu mau ngasih nilai buat kalian gitu loh. Gimana coba, Ibu bingung. Jadi silahkan mumpung masih ada waktu ya, dilengkapi tugasnya yang belum. Selalu Ibu tunggu ya, karena nanti ya kalau tidak ada itikat baik dari kalian untuk mengumpulkan tugas, ya sudah, Ibu juga tidak mau untuk memberikan nilai secara cuma-cuma gitu ya, karena kasihan teman-teman kalian yang memang benar-benar mengikuti pembelajaran ini gitu ya. Oke. Dan bagi kalian ya yang menonton video ini, silakan ya ajak teman-temanmu untuk segera melunasi utang-utang tugasnya gitu ya, supaya tidak menjadi beban mereka juga gitu ya. Saling mengingatkan ya untuk kebaikan sesama teman ya. Oke, kita akan bahas dulu ya mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, jadi di sini kalau dulu kan kalian hanya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel gitu aja ya, tanpa ada embel-embel nilai mutlak. Ini apa sih sebenarnya nilai mutlak itu gitu ya. Nah, mungkin ini pernah kalian dengar ya istilah nilai mutlak ini di SMP gitu. Ada juga yang mungkin yang belum pernah mendengar istilah nilai mutlak. Nah, sebenarnya apa sih nilai mutlak itu? Nah, jadi ini konsep nilai mutlaknya ya. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Jadi nilai mutlak itu selalu positif ya, tidak mungkin negatif. Tapi kalau 0 bisa jadi. Nah, misal di sini ada tabel ya. Di sini ada bilangan non negatif
itu 0, 2, 3, 5. Nah, nilai mutlak dari 0 itu 0 ya. Nilai mutlak dari 2 itu 2. Nilai mutlak dari 3 itu 3. Nilai mutlak dari 5 itu 5. Jadi kalau bilangannya sudah positif seperti ini ya, berarti nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, kalau bilangannya negatif seperti ini ya, negatif 2, itu nilai mutlaknya berarti 2. Kemudian negatif 3, nilai mutlaknya berarti 3. Kemudian negatif 4 berarti nilai mutlaknya adalah 4. Dan negatif 5 berarti nilai mutlaknya itu 5 gitu. Jadi kalau bilangannya negatif, dinilai mutlakkan itu berarti atau hasilnya menjadi positif, karena nilai mutlak itu sendiri adalah tugasnya yaitu mempositifkan bilangan negatif ya, mempositifkan bilangan negatif. Bagaimana caranya? Yaitu dikali oleh negatif ya. Negatif 2 kenapa jadi positif? Karena dia dikali oleh negatif. Negatif 2 dikali negatif itu berarti positif 2 gitu ya. Kemudian, kisaran nilai mutlak itu di antara 0 dan positif dan tidak akan bernilai negatif ya. Jadi sekali lagi, nilai mutlak itu dia tugasnya mempositifkan bilangan negatif ya, dengan cara mengalikannya dengan negatif gitu. Jadi negatif kali negatif itu kan positif ya. Nah, kemudian definisi secara matematiknya seperti ini. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak ini seperti ini nih, kurung tegak ya. Kemudian X dibaca nilai mutlak X nih, jadi ini notasi seperti ini itu dibacanya nilai mutlak X ya, dan didefinisikan. Nah, nilai mutlak X sama dengan yaitu dirinya sendiri, yaitu X sendiri ya, jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian dikali negatif nih, dikali negatif ya, jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Paham nggak? Jadi kan tadi gini ya, nilai mutlak itu dirinya sendiri jika bilangannya lebih dari atau lebih jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 seperti ini. Nah, nilai mutlak dari 0 ya 0, yaitu dirinya sendiri kan. Nilai mutlak dari 2 yaitu 2, dirinya sendiri kan, karena ini bilangan-bilangan ini lebih dari atau sama dengan 0 ya kan. Nah, bilangan mutlak itu dikali oleh negatif ya, dikali oleh negatif jika bilangannya kurang dari 0, jika X-nya yang tadi kurang dari 0 seperti ini. Negatif 2, negatif 2 itu kan kurang dari 0 kan, dia nilai mutlaknya positif 2 karena dikali oleh negatif seperti itu. Jadi itu kan barusan ada angkanya gitu kan. Nah, kalau tidak ada angkanya seperti ini ya, hanya X saja, itu bagaimana? Ya sama saja. Jadi gini, kan X itu kita nggak tahu nilainya berapa ya, jadi nilai mutlaknya ada 2 kemungkinan gitu ya. Nilai mutlak dari X, berapa nilai mutlak dari X? Yaitu ada 2 ya, ada 2 kemungkinan, yaitu dirinya sendiri ya, yaitu X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya kan, dan dikali negatif, jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, paham ya? Jadi nih contohnya seperti ini, tentukan nilai dari, nah ada nilai mutlak 3, nilai mutlak 3/4, nilai mutlak 0, nilai mutlak negatif 5/2, nilai mutlak X tambah 2, dan nilai mutlak 2X dikurangi 3. Nah, jawabannya nih, nilai mutlak dari 3 ya 3, nilai mutlak dari 3/4 ya 3/4 ya, dirinya sendiri. Kemudian nilai mutlak dari 0 ya 0. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5/2 yaitu positif 5/2, karena ini dikali negatif ya, jadi positif 5/2. Kemudian, nah sekarang dia ada X-nya nih, mengandung X tambah 2, nilai mutlak dari X tambah 2, kita kan nggak tahu X-nya berapa ya kan. Nah, makanya berarti jawabannya ada 2, yaitu dirinya sendiri ya, atau X tambah 2 sendiri ya, jika X tambah 2 nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari X nya berapa? Nah, menggunakan persamaan
pertidaksamaan linear satu variabel yang kemarin, pembahasan yang kemarin ya kan. Jadi X lebih dari atau sama dengan negatif, ini positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2 gitu. Jadi ketemu nih X nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah kenapa nggak 0? Ya ini kan ada konstantanya, sementara yang tadi di definisi itu hanya X saja, tidak ada konstanta kan. Kalau ini kan ada konstantanya ya, jadi X nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah yang kedua ya, jawaban yang kedua dikali negatif. Ini semuanya dikali negatif. Jadi negatif X dikurangi 2 jika X-nya kurang dari negatif 2. Ini sama patokan angka ininya, batasannya sama, negatif 2. Nah gitu ya, paham ya. Kemudian yang nomor 6 nih, nilai mutlak 2X dikurangi 3 itu berapa? Ya berarti ada 2 karena ini mengandung X, ada 2 yaitu dirinya sendiri ya, 2X dikurangi 3 jika 2X dikurangi 3 nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari X nya, berarti 2X lebih dari atau sama dengan, ini negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3, sehingga X nya lebih dari atau sama dengan 3/2. Maka yang satu lagi dikali negatif, jadi negatif 2X tambah 3. Ini kenapa jadi tambah 3? Kan di sini ini kan min, dikali negatif berarti positif ya, jika X-nya kurang dari 3/2. Kalau batasannya ini sama ya, 3/2. Seperti itu, paham ya? Nah, di pertemuan kemarin juga Ibu memberikan latihan soal ya. Nih latihan soal minggu lalu. Ada 2 soal, gunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak berikut. Yang pertama nilai mutlak dari X dikurangi 3, dan yang kedua nilai mutlak dari negatif 2X ditambah 5. Setelah Ibu periksa beberapa tugas ya dari kalian, karena kalian nih ngirim tugasnya tuh nuntut gitu loh ya, nggak pas Ibu upload terus kalian kerjakan. Yang Ibu harapkan tuh pas Ibu upload ya langsung kalian kerjakan ya, maksimal besoknya lah kalian kirimkan gitu lah. Ini udah ada tenggatnya kan, kalian kebanyakan lewat tenggat gitu loh ngirimnya, tapi nggak apa-apa ya, Ibu masih apresiasi pekerjaan kalian gitu ya. Dan dari yang sudah kalian kirimkan, ada alhamdulillah dari kalian yang memang sepertinya sudah paham ya, benar jawabannya, ada juga yang masih keliru gitu. Nih perhatikan ya pembahasan soal minggu lalu. Ini yang pertama nilai mutlak dari X dikurangi 3, berarti jawabannya ada 2, yaitu dirinya sendiri ya, X dikurangi 3 jika X dikurangi 3 nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari X nya, X nya lebih dari atau sama dengan, ini pindah jadi positif 3 gitu. Nah maka yang kedua tinggal dikali negatif, jadi negatif X ditambah 3 jika X nya kurang dari 3. Batasannya sama ya, batasannya sama 3. Kemudian yang kedua nilai mutlak dari negatif 2X ditambah 5. Nah ini juga sama, ada 2, yaitu dirinya sendiri ya, negatif 2X tambah 5 jika negatif 2X tambah 5 nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari X nya, negatif 2X lebih dari atau sama dengan negatif 5 ya. Nah ini dia pembaginya negatif, maka tanda berubah tuh, jadi X kurang dari atau sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2, jadi X nya kurang dari atau sama dengan positif 5/2. Nah yang satunya lagi dikali negatif ya, jadi positif 2X dikurangi 5 jika X nya kurang dari 5/2. Udah seperti itu ya untuk jawaban latihan soal minggu lalu ya. Semoga bisa dipahami ya, atau kalian mau mencari referensi dari sumber lain itu lebih bagus. Nah, Ibu rasa kalian sudah memahami materi mengenai definisi nilai mutlak. Jadi silakan ini dikerjakan lagi ya. Ada 2 latihan soal lagi yang untuk minggu sekarang ya, untuk pertemuan ini. Silakan ada 2, gunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak berikut. Ada 2 soalnya seperti biasa. Ditulis dulu yang tadi ya, atau yang belum dikerjakan pada minggu lalu silakan dicatat dulu kemudian difotokan ya, termasuk yang ini
ya, dikerjakan kemudian difotokan dan dikirim melalui Classroom atau WA. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi